ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu peserta daurah Majelis Ta'lim Al-Hijrah yang Allah muliakan dunia dan akhirat, para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan live ini, semoga Allah berikan banyak keberkahan dalam hidup kita dan diangkat derajat kita karena kita istiqomah selalu dimanapun kapanpun kita menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah janji angkat derajat orang yang mau menuntut ilmu. Ya Allah, hatiku untukmu ya Allah. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah. Untuk meletakkan hati ini hanya untuk Allah itu nggak mudah. Karena kadang-kadang antara nafsu dan syariat ini berbenturan. Jujur, apalagi ibu-ibu, aduh, ya, kesibukan dunia yang membuat penat sehingga memilah-milah syariat. Kalau syariat yang dia suka terus nggak suka hapus. Betul. Heran, ya, hidup cuma sebentar syariat dipilih-pilih, aneh. Sangat disayangkan sekali. Banyak hal-hal yang kadang-kadang lupa fitrah. Udah sering dibilang lan yasluh li rajulin idza amaratu imra'ah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Viral ini kajian. Tetap aja galakan ibu. Bukan nggak ngaji. Ustadz mana yang dia nggak kenal? Kontak name-nya UST Ustadz. Iya, kadang-kadang saya suka ngiri sama istri-istri ahlul bid'ah, malah lebih paham ketimbang kita yang ngaji, betul. Dalam semua hal. Kok bisa? Karena hati kita nggak untuk Allah. Hati kita untuk dilihat orang. Hati kita untuk dipandang bahwa kita hijrah. Hati kita ini cuma pengen dianggap seperti yang sedang viral, ya, dimana orang menuntut ilmu dan lain-lain. Jangan, saya sengaja kembangkan dengan teman-teman ini pola hidup al-ladhifi. Itu yang artinya apa adanya. Biarlah agama mewarnai kita. Mungkin memang kita seperti anak kecil yang belajar sholat, disuruh sholat ngambek. Berasa kan kita dulu ya disuruh sholat ngambek. Tapi ketika kita sudah dewasa, sudah punya banyak masalah, kita berhajat dengan sholat. Ya, emang ada manusia yang benci sesuatu yang dia tidak ketahui, tapi ada juga yang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Mungkin kita di posisi yang kedua kali ya. Kita cuma memang karena kita nggak membenci sesuatu yang kita nggak ketahui. Itu yang terjadi. Gimana hati ini bisa untuk Allah kalau di dalamnya ini banyak hal yang Allah nggak suka? Sering kok disampaikan, Nabi pernah bersabda, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik adanya di sisi Allah. Yang tidak mungkin itu kau dapatkan kecuali kau mentaati Allah. Itu bahasa Rasul untuk disampaikan pada umat bahwa Allah bilang begitu. Muhammad sampaikan, semua yang baik yang kalian inginkan, apapun yang kalian inginkan, yang baik-baik adanya di sisi Allah. Tentu jangan sampai hatimu nggak terbawa dalamnya, karena kita ibadah harus bawa hati kan. Dan tidak mungkin kau dapatkan yang di sisi Allah kecuali kau mentaati Allah. Lah sekarang hati kita nggak taat, lawan kita ria. Ria kalau depannya kamera kan hiburan, kamera ria, betul.
Udah nggak ada kali sekarang. Tapi kalau riya diletakkan pada sebuah pekerjaan kan jadi haram, namanya syirik kecil. Ini masalah olah bahasa nih. Ya, ya kita ini suka riya. Kita ini suka riya. Dan uniknya kita ini mengkonsumsi aneka riya. Beragam-ragam riya. Mamah dandan tadi mau kajian ke Bogor lama. Sampai anak bilang, mau ke mana sih mah? Itu mau kudu belajar harus rapi. Kan orang pada ngeliat gitu ya. Jadi kalaupun dandan pengen dilihat orang. Kenapa sih nggak dirubah? Ya kan nuntut ilmu itu harus rapi. Bukankah Jibril rapi ketika menuntut ilmu di hadapan Rasul? Mama malu dong sama Jibril. Kayaknya lebih enak didengar deh. Saya pernah begitu, saat anak saya bilang cie gitu. Biarin dah cie mendapat pahala. Gitu ya. Iya dong, ayo dong dandan yang rapi karena Allah. Waduh, Ustaz, kayaknya simple amat ngomongnya. Emang kayaknya enak kalau ngomong, betul ya. Prakteknya suka ribet. Soalnya kan kita tuntutan kelompok WhatsApp gitu ya, tuntutan pengajian dan lain-lain lah ya. Jadi kita nih kalau grup kita harus gini gitu ya. Ya nggak masalah juga sih ya. Kita memang hidup di zaman dimana sosial media ini jadi sahabat paling kental dalam hidup kita ya. Emang yang paling enak mah jarang nyalain, paling enak gitu ya. Sekali buka 1000 masuk tem yang mau baca siapa? Ya, judulnya sudahlah. Kita pengen hati ini hanya untukmu ya Allah. Gimana caranya Ustaz? Ya gimana sih kita mau ngasih seseorang sementara kita gak kenal yang dikasih? Kita mau kasih hati kita untuk Allah dan bukan hati yang dicopot dikasih, bukan. Tapi setiap ibadah itu hatinya ikut. Gimana hati ini bisa ikut ibadah dan hanya untuk Allah kalau kita nggak kenal Allah? Basically banget kok Bu ya. Saya sih berharap mudah-mudahan setelah ini Majelis Ta'lim Al-Hijrah, karakter pertamanya apa? Semua hafal nama Allah. Jadi jangan ngaji rutin tapi nggak hafal nama Allah. Ini mah aduh. Ya kayaknya kita kayak main-main. Ilmu kan punya Allah ya. Annal ilma lillah. Ilmu itu milik Allah. Sekarang kita pengen minta ke Allah yang kita nggak kenal. Ya bukan nggak denger, pernah denger sih ini hadis, pernah denger sih di Quran. Cuma selayang pandang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak gampang diterima, nggak gampang terjadi. Bukan cuma di kalangan para penuntut ilmu saja, para ustadz juga sama. Bukan nggak apal hadis tentang perpecahan umat, jago luar kepala pada pecah. Bukan nggak kenal masalah ihtiramul jar, menghormati tetangga, tahu dia ngajarin sekarang sama tetangga nggak kenal. Bukan nggak tahu, ya. Bukan nggak paham khiyarukum linnisaikum, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan wanita kalian. Mereka laki-laki paham, bukan tidak. Prakteknya coba. Banyak kekasaran, kezoliman, KDART yang dipertontonkan ya? Bukan nggak paham agama, dia paham, cuma dia nggak ngerti gitu loh ya. Ini anak-anak kita semua bukan nggak paham. Ibadah yang paling ringan apa? Senyum. Paling gampang tuh, ibadah paling ringan masak nasi, senyum. Kayaknya gampang kan, masukin beras, kasih air seujung kuku, diemin 5 menit mateng. Senyum paling gampang, nggak butuh menit, smile. Tapi senyum pun nggak bisa kita letakkan pada tempatnya. Sama temen senyum sampai semeringah, sampai lebar mulut diubah, sampai orang rumah ya, kadang-kadang kita kayak gitu tuh ya. Tapi pengen ngomongnya ibadah tingkat tinggi. Ustaz, masalah wala dan barok, senyum dulu wala dan barok. Ya, itu mana nanti ada tahapannya. Ini masalah bid'ah dolalah, senyum bid'ah dolalah. Itu mah udah pasti kul bid'ah dolalah, nggak usah dibahas lagi, jelas itu mah udah senyum. Jago ngomong kul bid'ah dolalah, senyum nggak bisa sama orang, gimana sih? Ayo dong, hatimu mana? Karena Allah sudah mengatakan kullu amal ibni adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Harusnya orang kalau sudah punya jam terbang dalam ibadah, ibadah tuh ngefek.
Ustaz sering bilang orang tuh kan targetnya sorga, betul? Kita sih nggak mungkin habis ngaji terus mati masuk sorga, Allah alam dah. Cuma kan karakter sorga jangan dilupakan. Kamu efek ibadah, kamu kan jadi orang yang gampang akrab. Sekarang ibadah kamu bagus, hafalan Quran kamu bagus, hadis kamu luar kepala, sama orang nggak bisa bergaul. Kalah sama garam, garam aja masuk ke semuanya, betul. Dan garam nggak perlu dipertontonkan bentuk, yang penting rasanya ada. Masa kita kalah sama garam? Masuk ke semua lini kehidupan manusia, jadi bagian kebaikan. Kita cuma potongan puzzle kehidupan orang lain. Ya, kita cuma potongan puzzle kehidupan orang lain. Nggak perlu orang tahu kalau dia sukses karena kita, tapi karena Allah cukup. Kayak kita jadi orang tua sama anak, nggak usah pakai denger ya, tanpa mama kalian bukan siapa-siapa. Wah, mama lebay ya kalau ngomongnya. Ya nggak usah gitu mah, anak juga paham mah. Kasih mama sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Nggak usah diungkit-ungkit, jadi nggak enak kuping dengernya nanti. Iya, kenapa? Jadilah garam yang masuk ke semua makanan, nggak perlu ada wujudnya, cuma rasanya tuh ada. Makanya kalau dibilang al-ummu madrasah, nggak usah disebut namanya. Pokoknya yang merasa ibu-ibu tuh sekolah. Jadi perempuan ini pada belum nikah di belakang tetap bakal jadi madrasah. Sama yang udah nikah, sama yang udah capek nikah juga madrasah, betul. Kan soalnya macam-macam level, ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah, ada yang sudah capek sama pernikahan, betul. Entah kita di posisi yang mana lah ya. Tapi yang pasti al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama untuk anak. Sebenarnya madrasatul ula itu nggak disebut anak di situ. Lebih kepada sekolah yang utama. Nah, sometimes ibu menjadi sekolah buat anak, kadang buat suami. Berasa gak jadi sekolah? Kajian dong Pak, kajian ya Allah, ya Allah. Masa nggak pernah kajian, betul? Nggak usah angkat tangan, saya paham. Ya. Jadi kadang-kadang kita yang bawel nyuruh suami kajian, Ustaz. Ya, ibu juga kan Ustadz yang bawel suruh ibu kajian, betul. Jadi kadang-kadang take and give dalam hidup adalah. Tapi intinya sih memang kita ini harus jadi madrasah buat banyak orang. Perempuan yang dibilang madrasatul ula, perempuan yang punya jariah banyak. Sama sebaliknya, anak nakal yang dilihat mamahnya, anak pintar yang dipuji mamahnya. Jadi fitrah itu. Laki mah mahjub sama perempuan, kecuali diwaris nonjol dia. Kalau dalam pendidikan enggak, ya Allah pinter banget, mamanya siapa? Gitu. Ya Allah pinter banget, bapaknya sopo? Nah, pasti mama. Ya jadi jangan heran kalau nanti ada anak macam-macam. Udah. Perempuan wajib pinter, wajib pinter. Nah kita sudah paham nih. Kalau sudah begini, oh oke, Ustaz, anak ngerti nih. Ini baru cover nih, cover buku nih, belum masuk ke mukodimah nih ya. Di mukodimah baru kajian, pokoknya selesai pada maghrib aja ya. Sekalian kajian tauhid malam Selasa di sini. Iya, iya Ustaz ya, kalau sudah bicara hati untuk Allah, kenapa mesti pakai bahasa hati? Karena hati ini sentral segalanya. Nabi hanya mengatakan inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal darah yang kalau segumpal darah itu baik semua tubuh, baik semua raganya. Itu yang dibilang hati. Nabi bilang setiap hari semua organ tubuh berkata kepada hati. Mata berkata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, semua rasa berkata, wahai hati, kami tergantung kamu. Kalau hatinya baik, dia akan melihat yang baik. Hatinya baik, akan berkata yang baik. Hatinya baik, dia akan sentuh semua yang baik. Hatinya baik, dia melangkah kepada tempat yang baik. Hatinya baik, dia akan merasa mengecap dengan sesuatu yang baik. Kalau hatinya baik, nah, hati yang baik ini kan karena jam terbang ibadah. Ya, sholat yang dirutinkan, sedekah yang dirutinkan, muamalah, silaturahmi, semua yang dirutinkan akan memuliakan hati. Harusnya begitu. Ini kajian sampai enek, Ustadz dia lagi, hatinya nggak bener.
menyebar fitnah. Dulu belajar pengen bisa, sudah bisa jadi hakim untuk para ustadz, sekarang terjadi nyantren kagak, belajar cuma dari tempat kajian kalau lihat ustadz aja. Serius amat bu, saya lagi lihat salahnya di mana. Jangan ya, nanti rugi lah ya. Litumari bihil ulama, apalagi sama guru-guru kita. Guru-guru kita ini biar bagaimana lebih pandai meletakkan ilmunya. Kadang ada yang suka mengukur dengan kondisi jamaahnya, karena kita dididik untuk tahu bicara dengan seseorang sebatas pengetahuan dia. Ya, jadi kalau sampai ada guru ngomongnya agak cadel ngajar TK, jangan dibilang gurunya cadel, emang harus begitu. Anak siapa nih? Gurunya pelok, enggak lagi ngomong anak kecil. Jangan dibilang tuh guru nggak bisa ngomong anak siapa, cuma lagi ngomong begitu, merendah sama orang tua. Ya bu, insya Allah bu, ya insya Allah. Gimana mau mengambil ilmu dari yang begitu, mama aja lemes banget, nggak tegas. Kan dia ngomong mama bukan nama brimob, betul? Ya kan semua ada teknik dalam penyampaian. Jangan jadi hakim. Nanti kita yang rugi ya. Kita sebagai penuntut ilmu ambil ilmunya. Oke bu, kalau hati sudah baik, saya sempat sampaikan kemarin di Jakarta Convention Center tentang 8 penyebab benih cinta kita miliki. Karena cinta bicara hati. Cinta pasti simbolnya love itu simbol hati pasti ya. Iya, ada 8 target. Ada 8 penyebab target hati ini bisa untuk Allah. 8 penyebab. Di 8 penyebab tersebut dikedepankan yang pertama adalah kita disuruh mengetahui bahwa panduan hidup itu Quran. Kita disuruh tahu bahwa panduan hidup itu Al-Quran. Karena banyak nanti orang pengen dapat sorga nggak demen ngaji, banyak. Jadi kayak pengen sehat sambil ngemil, banyak. Kalau ngobrol antar kita ini ngomongin masalah sehat, berat badan, penyakit, merek herbal sambil ngemil. Pengen banget kurus dah. Dulu tuh aku. Kapan kurusnya kalau begini? Ya, jangan nih kayak orang ngayal ini sih, kayak punduk merindukan bulan. Dari dalam batok dia pengen sampai ke bulan, ya mimpi. Apa kata Ibnu Qayyim, mana mungkin tujuan kau sampai kalau langkah tak kau ayun. Melangkahlah untuk sampai tujuan, ada usaha. Ada usaha. Harus dong. Usaha yang paling gampang apa? Jangan tinggalkan panduan hidup. Kau tercipta oleh Allah dengan panduan Quran. Allah yang mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil." Itu Quran, tidak ada keraguan. Udah, yang bilang siapa? Allah. Jangan pernah ragu. Kita dikasih rumus sehat sama orang percayanya 17 dewa. Betul. Yang nggak akan pernah bisa bener karena dewa bahasanya ya. Iya. Tapi kalau Quran yang bilang dzalikal kitabu la raiba fihi, sejak 14 abad yang lalu orang masih ragu. Kenapa? Karena tidak paham Quran. Padahal harusnya dia baca Quran, dia hayati, dia pahami, dan dia mengerti maksudnya. Terpandulah hidup dengan Quran. Sampai Habibana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kata istrinya itu, akhlakul Quran. Muhammad ini punya akhlak Al-Quran. Artinya Quran itu bisa membentuk akhlak manusia. Iya. Kamu yang pusing masalah anak, berakhlaklah menjadi orang tua menyikapi anak yang bandel. Lihat akhlaknya Adam, lihat akhlaknya Nuh. Kamu yang pegel sama pasangan, lihat akhlaknya Asia. Lihat. Kamu yang merasa menjadi ibu yang single parent, merasa semua serba sendiri, belajar akhlaknya Maryam, belajar. Maryam lahiran sendiri, sampai teknik melahirkannya kan dicontoh orang sekarang, betul? Homebirth, ha. Kata guru herbal, kata ahlinya, saya dapat bocoran doang. Iya, belajar. Apa Allah menzolimi Maryam? Hamil sendiri, lahir sendiri, gedein sendiri.
Tuh kalau kejadian tahun 2019, Maryam futur tuh. Untung Maryam zaman dulu sebelum Muhammad ya. Karena mental perempuan zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Oh sekarang ya Allah Ustaz, berbagi masalah sama Ustaz. Aku sendiri Ustaz, ya Allah, suami di mana? Coba Ustaz bayangin ya, gue suruh bayangin lagi dah. Ini yang ke-6 nih, hari suruh bayangin orang lagi. Saya bilang, aduh udah dah, ya Allah. Saya jauh Jakarta Bogor, jangan bayangin tambah capek. Saya bilang. Dulu Maryam itu, aduh, benar-benar sendiri loh. Kalau orang bule bilang lonely woman nih. Perempuan yang selalu sendiri. Iyalah, hamil sendiri, lahir sendiri, betul gak? Ngegedein sendiri. Berat jadi Maryam. Berat. Tapi bukan bentuk kezoliman, bentuk nikmat. Allah tuh nggak ngasih ujian kecuali memberikan solusi. Lihat Asia gitu. Kemudian ada yang nanya lucu sama saya itu di Kelapa Gading tuh. Ustadz, Ummu Maryam itu, Ummu Isa Maryam itu sama Asia bin Fir'aun akhirnya di sorga lakinya siapa tuh? Ya Allah, pertanyaannya sebenarnya. Kalau saya tahu udah saya broadcast betul-betul. Heran nih, gitu nama Allahnya belum apa, laki orang dipikirin. Maksudnya apa nih, maksud Allah apa nih? Dia juga mungkin sendiri kali. Dia pengen nanya kalau sendiri gini meninggal di sorga sama bidadari sama bidadara, begitu kali maksudnya. Bu, di sorga mah jangan disamain sama dunia. Kita di sorga ada laki nggak ada laki, dia mending sorga bu. Ibu mau digoreng di neraka punya laki juga. Sudah bilang kita yang penting masuk sorga mah emperannya udah lumayan, betul nggak? Adem-adem dikit ke depan mall, betul ya? Masih bayangin yang gak, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu memang kepo, segala lakinya Asia dipikirin sama Maryam. Isa panggil bapak nanti di sono. Ya nggak penting ah. Ikutin tuh panduan Quran. Karena Allah yang merekomendasi mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil. Tapi ingat, tak ada keraguan buat siapa? Buat orang bertakwa, karena petunjuk buat mereka. Jadi kalau yang masih ragu-ragu bicara Quran, maaf, ketakwaannya dipertanyakan. Takwa itu kan efek ibadah. La'allakum tattaqun. Sholat berarti nggak bener sholatnya, karena sholat Allahu Akbar sama mertua nggak akur. Sholat sama orang tua ribut. Sholat sama laki ngelawan. Ya sholat, cuma sekedar gugur kewajiban, itu yang dimaksud. Itu belum lagi memang dia nggak hafal nama Tuhannya dan dia sholat tanpa kenal Allah. Ajib. Jangan salahkan Islam, jangan salahkan sholat. Emang ente-nya 2 huruf sama O, betul? Jadi sholat mas sholat, cuma syaratnya berantakan. Itu. Ini kita belum bicara DLL nih, ya, dan DST belum ya. Kita baru bicara tentang masalah sholat doang. Kita belum bicara tentang ngaji, muamalah, silaturahmi, ibadah kan banyak, ya. Baru bicara sholat yang setelah syahadat saja rusak. Apa saya harus percaya sama orang yang bilang sholat ini nggak ngefek? Sementara Tuhan saya bilang inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholatlah yang bisa mencegah orang berbuat keji dan munkar. Kalau muhasabah diri sih saya dengar daripada kajian para masyayikh di Madinah itu, kita introspeksi dirilah, hasibu qabla an tuhasabu, hisab diri sebelum dihisab sama yang lain. Kita ini nggak maksum, orang punya salah. Kalau hari ini sama orang tua ribut, lihat sholat kita. Kalau hari ini banyak kezoliman yang kita lakukan, lihat sholat kita. Ukurannya itu aja, Pak. Jadi disiplin diri. Kok saya emosian? Lihat sholat aja, Pak. Oh iya, ternyata sholat saya nih sholat cuma berantakan. Kenapa dibilang berantakan? Karena mungkin fawailulil, sholat cuma dibilang wail. Kenapa dibilang wail? Alladzina hum an sholatihim, entah mungkin karena kerjaan rumah tangga, arisan, atau mungkin jangan-jangan karena ibadah juga jadi rusak sholatnya. Karena ada orang yang gara-gara kerjaan rumah tangga sholatnya mulur. Ibu nggak sholat, aduh cucian numpuk.
Loh kok ibu nggak sholat? Kan masak dulu. Oh, masak. Loh kok ibu nggak sholat? Macet. Macam-macam ya. Ibu kok nggak sholat? Kan pulang ngaji. Yuh, lebih parah lagi nih. Jadi pulang pengajian, sholat asar berteman sama maghrib. Kenapa nggak ikut sholat asar di masjid baru pulang asar menuju rumah maghrib? Banyak. Kalau kali itu masih yakin kan? Ya. Yang di luar banyak ini. Jadi pulang pengajian gak ikut sholat di masjid, kajian dari jam 1 sampai asar. Nah jadi sebelum asar takut gak kebagian lancar jalan, dia sholat kejebak macet, nasib. Ustadz dibikin pusing di WhatsApp. Ustadz, menurut antum, menurut antum. Dia yang pusing, kita yang suruh pakai sama menurut. Nah, masih suruh nurut lagi kita sama dia. Menurut antum. Antum suruh nurut gitu lah. Nggak bisa bu, ya kalau bicara darurat mungkin sesekali, tapi kalau merutinkan yang melanggar syariat ya haram hukumnya, jangan dirubah. Ya resikonya talbis. Tolong yang pertama jadikan Quran sebagai panduan hidup. Jadi setel agenda aja bu, bikin agenda, kan semua orang punya kesibukan betul, tapi jangan sampai dalam satu hari kita nggak baca buku. Ya, syukur-syukur buku tersebut jangan keluar dari buku Quran dan hadis lah ya, supaya kita tahu apa yang kita rasa pada hari ini orang dulu juga pernah merasa, ya. Jadi nanti hati kita gak komplain sama Allah, karena kalau mata melihat Quran, telinga mendengar Quran, hatinya ini akan penuh dengan Quran nanti. Iya ya, saya emosi sama laki, ingat bininya Firaun, aduh iya ya. Lagi saya sama Firaun galakan Firaun nggak jadi. Saya pegel sama anak, ya Allah, anak didoain udah sampai Nabi Nuh bilang innahum min ibni, ini anakku ya Allah. Allah bilang bukan dia, bukan anakmu. Kenapa? Karena memang dia ngegoda iman kamu. Ya iya ya, anak saya nggak kayak anak Nabi Nuh lah paling nggak gitu loh ya. Jadi akhirnya hatinya ini terdidik. Ya Allah Ustaz, gimana saya mau ibadah bener Ustaz? Saya sejak lahir udah miskin, nikah sama orang miskin, sekarang miskin tak. Aduh. Wah, nasib apak gitu ya. Salah pilih saya di tat kalau begini. Kadang-kadang begitu. Emang nabinya nggak miskin? Mayoritas sahabat Nabi itu miskin. Dan kita belum selevel dengan miskin mereka. Ali bin Abi Thalib tidur ganjel batu di perutnya karena belum makan. Kita pernah ganjel batu? Selapor-lapornya kita masih ada bekas kemilan. Ali mah betul-betul keganjel bu, perutnya bu. Keganjel. Iya, artinya memang miskin. Banyak sahabat yang nggak bisa tidur malam karena dingin, karena belum makan. Kita belum pernah. Selapor-lapor kita rumah pakai AC. Betul. Ya Allah, coba sih belajar tuh, buka tuh Quran, lihat sirah, lihat fikih sirahnya, supaya kita bisa muhasabah. Oh benar ya, ternyata apa yang saya rasa ini belum seberat yang mereka rasa. Gitu tuh harusnya tuh ya. Oke, yang pertama tolong baca Al-Quran. Tapi bukan cuma dibaca, dihayati, dipahami, sampai betul-betul ngerti bahwa Quran itu hudan, petunjuk. Karena yang bilang hudan petunjuk itu Allah, bukan manusia. Ini Quran petunjuk, Allah yang bilang hudan lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bagus ibadahnya. Ibadah apa? Ya semua ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, semua ibadah, nikah, cerai, muamalah, semua ibadah yang terkumpul dalam bahasa Quran. Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terkumpul dalam bahasa Quran. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 4 kali pemilu, 20 tahun betul. Ternyata sudah 20 tahun kita sholat nggak berasa. Masa nggak ngefek? Tetap aja ngentit uang belanjaan.
tetap aja zolim, tetap aja begini. Mana bekas sholatnya? Kita kalah sama mu'alaf yang baru sepekan. Rapian dia agamanya ketimbang kita. Lihat ya, Masya Allah. Yang kedua, kita disuruh untuk melaksanakan yang wajib dan menghiasi kewajiban dengan yang sunnah. Apa? Kita disuruh melaksanakan yang wajib, semua yang wajib ya, dan menghiasinya dengan yang sunnah. Karena orang suka salah paham, Bu. Orang suka salah paham. Katanya hidup ini menggugurkan kewajiban. Iya, memang fitrahnya hidup adalah menggugurkan kewajiban. Tapi perlu diketahui, hidup ini bukan cuma untuk perkara yang wajib. Karena cinta Allah datang dengan yang sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Justru cintanya Allah yang kita pengen akan datang dalam hidup kita kalau kita menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ibu belajar wajib belajar ya, program wajib belajar, merutinkannya bersama Al-Hijrah sunnah. Nah, kalau bisa membagi waktu di sela kewajiban belajar, ibu menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, tiap pengajian ikut, kajian semua ikut sunnah. Itu yang bikin Allah cinta, gitu loh. Karena Allah yang bilang hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Efeknya banyak. Kalau Allah sudah cinta, ibu nggak usah bingung, tiap minta pasti keturutan. Kenapa kamu nggak ngelawan sama dia? Dia orang pengajian. Loh kenapa, apa urusannya? Kan dia juga bisa dikoreksi. Iya paham, cuma orang pengajian mah doanya mustajab. Siapa yang ngomong? Rasul. Ada firman Allah, hadis qudsi mengatakan idza sa'alani la utiyanahu. Kalau orang udah sering ngaji ya, dan aku cinta dengan dia, kata Allah, apa yang dia minta akan aku beri. Jadi kalau ibu merasa doa ibu nggak mustajab di rumah, datang ke Al-Hijrah ngaji. Mau kemana mah? Mau ngajian, tumben rutin biar dijawab doa, gitu loh. Boleh Bu. Ya di sela-sela gini nih kita nanti nih berdoa, atau hati kita doakan, bisa angkat tangan, enggak juga enggak apa-apa, karena Allah ya'lamu ma fi sudurikum, Allah tahu yang di hati kalian. Iya, kita disuruh betul-betul menghiasi, dekatkan dirimu kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib dan hiasi dengan yang sunnah. Jangan cuma 5 waktu, qobliyah ba'diyahnya harus paham. Ya, kenapa qobliyah ba'diyah? Nanti ketika safar, kamu akan merasakan betapa nikmatnya qasar, sedekah dari Allah. Tapi kalau orang nggak menikmati qobliyah ba'diyah ketika safar, nggak mengqasar, alasan apa? Nggak enak dikit-dikit qasar. Emang syariat. Saya lagi contohin kalau di Mekah Madinah, saya sengaja mengqasar. Ya Allah, Tat, antum nggak sholat asar? Udah tadi sama Johor di qasar. Masya Allah, kan dekat masjid, begitu bahasanya. Yang bilang jauh siapa, saya juga paham, saya beli hotel di sini kan dekat betul. Cuma ada syariat, sedekah dari Allah. La ba'sa taksuru fi sholatikum. Enggak apa-apa kamu mengqasar, membuat Allah senang, kita ambil sedekahnya, betul? Karena sebelumnya qobliyah ba'diyah nikmat sesekali boleh. Cuma kalau nggak paham orang jadi aneh. Betul dikatakan badal Islam gharib fa sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba. Islam asing bakal kembali asing, itu betul. Kita menegakkan sunnah di akhir zaman ini asing ya, menegakkan sunnah jadi asing, tapi nggak apa-apa, karena kita pengen dicintai sama Allah, bukan sama orang. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalaupun semua orang murka kepadaku, aku nggak peduli ya Allah. Walakin afiat kau sauli, tapi yang kubutuhkan ampunanmu ya Allah. Cintanya Allah ya. Nabi nggak peduli mau diseksa, mau disakitin, ya memang dakwah ini menyakitkan. Hujatan, cacian, kayak saya menjelaskan tentang Islam merubah, Islam tidak merubah, Islam cuma mewarnai. Waduh, hujatannya ampun.
Saya orang pertama di Indonesia Ustadz pakai blue jeans kalau ngajar. Habis nggak apa-apa. Lama-lama orang paham, iya, abang kajian bebas, nggak perlu pakai seragam. Memang anak sekolah pakai seragam. Karena saya kajian di Mekah Madinah di para masyayikh, saya ngelihat nggak ada kewajiban pakai seragam. Karena orang kan beda momen. Ada yang pulang kerja, ada yang pulang olahraga, ada yang memang jalan-jalan macam-macam. Manis, nggak ada masalah. Jelaskan kepada orang bahwa kita bisa belajar di mana saja, bisa. Dulu aneh kajian rihla gini aneh. Apalagi kita bikin pakai Al-Azwi Family kajian di Alston atau di mana gitu ya. Aneh. Sekarang mulai diterima, iya, karena hidayah kan di mana saja dong, hidayah urusan Allah. Kita kadang-kadang menganggap hidayah kita yang datengin itu kita tuh. Kajian wajib di masjid, kajian wajib di majelis taklim, di mana aja. Makanya kalau ada liburan keluarga di mana di puncak atau di mana-mana gitu, panggil ustadz yang dekat, ustadz kita lagi ada liburan keluarga nih, nanti tolong adakan kajian di alam. Asik ya. Kalau di beberapa negara tetangga saya sengaja pengen kajiannya di taman kota di mana. Bahkan kemarin di Sydney itu saya sama teman-teman di sana kajian saat di hutan sambil apa, pada berburu apa ini. Anak muda punya style sendiri, nggak ada masalah. Kalau kemarin di Hongkong itu di taman kotanya, sementara yang lain lagi pada jadi ini pergerakan tai chi gitu ya. Bagi-bagi kita kajian ya di mana saja. Pokoknya jangan sampai kita nggak menjadi orang yang menghias yang wajib dengan yang sunnah. Karena cinta Allah datang dengan yang sunnah. Kemudian kalau untuk melatih hati ini ya untuk Allah, kita disuruh senantiasa berzikir dalam kondisi apapun. Yang ketiga, kita disuruh berzikir. Zikir itu artinya mengingat. Seneng ingat Allah, alhamdulillah. Susah juga ingat Allah, alhamdulillah ala kulli hal ya. Jalan olahraga capek sambil ruku mencet dengkul, masya Allah, masya Allah. Sampai juga ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Lelah pegang-pegang, subhanallah. Jadi mulut tuh terus berzikir. Pegel sama anak, la haula wala quwata illa billah. Pegel sama pasangan, astagfirullah. Kalau istighfar sampai lupa tat banyak banget tat tiap hari tat, astagfirullah. Ya pokoknya zikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Pokoknya diri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbadan ingat Allah. Ini agama, semua diajarin. Diri sholat kita bicara agama, duduk belajar kita bicara agama, tidur kita pakai wirid, betul? Suruh baca ayat kursi dulu, baca qul huwallahu 3 kali, muawwizatain al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali, betul? Sebagian riwayat mengatakan kuliah 4 kali. Kemudian suruh baca Al-Muluk 30 ayat, As-Sajadah 30 ayat, betul? Tidurnya kapan kan? Saya nggak tahu. Kalau yang udah biasa 10 menit, 15 menit selesai. Kalau yang belum biasa sampai tahrim subuh tadi. Mama kok merah mah? Baca sebelum tidur sama subuh. Makanya dirutinin baca ya, jadi kita lancar. Bu, Quran itu bukan buat dihafal, buat dibaca. Sering baca, hafal ya, jangan jadi beban. Karena ini orang kita kalau ngelihat Quran tebal dikit ini jadi obrolan. Baca belum udah ngap, betul ya. Ini orang yang begini baru baca 2 lembar ngepet belakang. Ya Allah masih lama banget ya Allah. Nggak nyampe. Ustadz kayak dapat bocoran, kami memahami itu. Ya memang begitu, karena kita nggak tahu nih Bu. Tapi intinya sih kalau hati yang kita untukkan untuk Allah ini disuruh memang latih untuk mengingat Allah.
Jadi jangan gara-gara pegel sama orang dalam hidup ini kita kena stroke ringan. Pegel sama anak, mulut miring. Ngapa bu? Anak udah kelihatan. Pegel sama laki, semutan sebelah bibir. Kenapa bu? Laki ini pegel. Pegel sama mbak, jantung deg-degannya beda-beda kiri kanan. Ngapain? Emang nggak ada Allah? Kalau udah bentuk katakanlah haula, dienteng-entengin aja. Lah kan kita sudah nggak mampu, ada dong mawas diri. Dulu sih Tat, waktu zaman masih muda, 10 masalah saya pegang sendiri sehari, cakep. Dulu. Kalau sekarang romannya cenut-cenut pala ya. Belajar ngelepas. Nggak sanggup 10, ambil yang 8 aja dah. Masih nggak sanggup juga yang setengah 5 dah, 5 lepas dah. Udah kita mah bukan anak muda lagi, makan juga nggak banyak-banyak. Dulu semangat karena makan nambah, tidur 8 jam, pengen kasur yang enak. Sekarang kita enak nggak enak kasur, makan nggak makan, tetap aja tidur malam bangun kejut-kejut melek lagi gitu. Yang diomongin udah merek obat, merek herbal, kalau nggak asam urat, kolesterol, darah tinggi. Udah, lepas, enteng-entengin. Tuh, ibu ngeliat, gedungnya udah berdiri, dua lantai ya. Naik lagi nanti 3 sama keempat itu buat aktivitas, itu buat asrama putri. Tapi bisa kita pakai sebagian nanti, sementara sebelum kita bangun gedung yang lain, buat pesantren Golden Age. Masa keemasan. Kalau saya bilang manula saya di Japri, hati-hati tapi. Sekarang pada nggak mau dibilang tua, pengen muda. The Golden Age dah ya, masa keemasan. Kayaknya kita perlu dialog santai gini nih bu. Jadi agama tuh nggak menegangkan dan memang asik kan. Ya santai, kita nggak ngantuk, tiktok kita ngomong kayak kekoreksi. Ini kalau dirutinkan Jumat Sabtu Ahad pulang, Jumat Sabtu Ahad pulang, Ramadan pinter nih negara kayaknya. Karena ibunya pada paham agama, pengen bantu doa ya, semoga Allah kasih insyaallah ya. Kalau saya sih modal pede aja, bangun aja. Ada berapa tadi? 35.000 udah bismillah. Ada Allah, ada 2 orang tua, kenapa kita nggak yakin gitu ya, masya Allah. Tapi bu, suruh banyak berzikir, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, intinya sih kita pengen faqina adzabannar. Ibadah, ingat Allah ini yang kita lakukan menjauhkan kita dari azab Allah. Ayo dong, al-amal bi khawatimihah. Kalau kemarin baik, kita tergelincir berbuat maksiat, tobat buru-buru. Yang penting amal tuh gimana akhirnya. Kita nggak tahu besok kita dimatikan dalam kondisi apa. Jadi saya dapat video, ini ada orang yang lagi wayang orang mati, ada yang lagi nyanyi mati, ada yang lagi joget di panggung nyawer mati. Astagfirullahaladzim. Kita nggak tahu mati di mana, tapi yang pasti ngedatangin kita. Bayangkan kalau dominasi hidup kita tuh yang baik, sering ngaji, sering silaturahmi, istirahat juga baca doa, meninggal di dalam kondisi husnul khotimah nanti insyaallah ya. Syukur-syukur kalau kita sering umrah, sering haji, mungkin Allah wafatkan kita bersama orang soleh di sana insyaallah ya. Tayyib, masya Allah. Yang keempat, kalau memang hati ini ya, yang keempat ya, kalau memang hati ini kita ingin membiasakan untuk bisa diberikan kepada Allah dan hanya untuk Allah, kita disuruh membiasakan pula untuk mendahului segala sesuatu yang dicintai Allah, bukan yang kita suka ya. Jadi kayak kita nih orang laki, kalau bener kita ngomong sama bini kita, bu ya, atau apa kita panggil nama dia, kalau yang saya sampaikan bertentangan dengan syariat, tolong kamu jadi orang yang pertama untuk menolak itu. Tapi kalau yang saya sampaikan tidak melanggar syariat, jadilah orang pertama yang menerima syariat di rumah ini. Itu yang Rasul pilih Khadijah kan begitu. Nabi bukan nggak bisa milih gadis bu, udah ganteng Nabi, silsilah bagus, perempuan mana yang nggak berebut. Yang dipilih janda punya anak lagi, beda 15 tahun.
Tuh kalau kasusnya bulan September 2019 gitu ya. Orang pada ya elah Muhammad kayak nggak ada yang lain begitu pada. Muhammad paham nggak usah digituin, makanya kebiasaan jadi hakim buat orang jangan udah. Yang Muhammad butuhkan apa? Menjadi orang yang dinaungi oleh Allah di akhirat. Kenapa jadi pemimpin yang adil di rumahnya, itu yang pertama. Bisa berbuat adil, dia butuh perempuan yang nurut, bukan cuma sekedar bagus. Kemudian ketika sudah menikah, orang yang pertama nurut dengan wahyu yang turun ke Muhammad siapa? Khadijah. Orang yang nggak disuruh nyusul laki lagi di Gua Hiro. Ibu tahu Gua Hiro? Kalau ke Mekah bu, dari Haram itu Gua Hiro sebelah kiri. Itu tinggi gunung Gua Hiro tanpa air sepanjang jalan 2,5 jam yang biasa daki belum tentu nyampe. Naik turun 5 jam itu. Waktu Nabi lagi ujlah di Gua Hiro, itu yang bawain makanan tiap pagi dan sore Khadijah. Bawain kopi, bawain minum, coba. Hari gini kita nyuruh geser kopi aja, emang tangan di mana tangan? Tolong dong masakin apa ke? Aduh ya Allah, nyeksa banget sih, masak lagi ya Allah. Online. Tapi pengen masuk surga bareng Khadijah. Dijambak malaikat Malik, entar dulu apaan sih? Khadijah mau kelasnya beda. Ya itu kita makanya suruh muhasabah, banyak belajar, banyak ingat. Iya, Khadijah mendahulukan Allah. Itu kalau versi janda tuh, yang lebih tua dari lakinya. Kalau yang lebih muda namanya Naila tuh, bininya Utsman bin Affan. Saya sering sampaikan nih, karena anak gadis juga kadang-kadang milihnya semaunya. Ngerti agama yang dipilih rambutnya pang, mohak, astagfirullahaladzim. Surga bareng dia kan nggak mungkin. Naila itu cuma gadis berusia 16 tahun, meminta dilamar sama Utsman yang umurnya 82 tahun. Tuh. Ya jangan pinter si Naila. Kenapa? Utsman dijamin sorga. Pinter Naila. Pengen jadi jandanya penghuni sorga, nggak mau nikah lagi. Pinter kayak Ummu Darda. Abu Darda meninggal, nggak mau nikah lagi. Kenapa? Cukuplah Abu Darda pendampingku di sorga. Boleh. Bagus agamanya. Naila pinter. Kan perempuan kalau nikah sama laki-laki diuntungkannya apa? Kalau lakinya ke sorga, dia pasti ke sorga. Lakinya ke neraka, dia belum tentu ikut. Itu untung jadi perempuan tuh. Makanya jangan banyak komplain bu. Tinggal lurusin aja lo pemimpin. Nah, ibu bikin dosa nggak nanggung dosa, kalau udah nikah laki yang nanggung. Ibu bikin dosa mau diem-diem, mau terang-terangan, laki yang nanggung. Perempuan nggak pernah salah. Betul kata ulama. Ya tapi kan nggak salah gimana loh, dia bikin dosa tetap salah lakinya. Di mana salah lakinya? Nikah sama dia, betul ya? Tetap salah laki mau udah. Tapi yang mesti ibu paham, kalau si suami banyak dosa, apa mungkin pendosa bisa buka sorga? Jangan pikirin. Saya sih bisa bermaksiat di mana aja bisa. Tat suami saya tuh tipe percaya aja orangnya. Cuma saya ingat-ingat dosa dia yang tanggung. Kalau dia banyak dosa, apa dia bisa buka pintu sorga? Ini cerdas. Mikirnya begitu, masya Allah, sehingga dia nggak tahu suaminya di mana sekarang, tapi doanya nggak putus. Ya Allah berikan hidayah buat pintu surgaku ya Allah. Bu, andai semua perempuan tahu suami itu pintu surga, dibawa-bawa bu, berdua mulu bu pintu surga. Ini kan tiap ditanya suami mana, Allahu alam. Siapa bahasanya, pintu surga mana? Au, dia bilang begitu kan. Jadi posisinya tuh begitu tuh ya. Bu, suruh mendahulukan sesuatu yang dicintai sama Allah. Mama nggak ada bosannya mah masak buat papa nyenggol juga enggak. Iya, mama tahu. Tapi kan mama masak karena Allah, bukan karena dia. Asik. Pokoknya mama udah ngomong jam 2 nggak disenggol, dikasih orang nih makanan supaya nggak mubazir. Selesai. Tetap nungguin kang sayur, bang. Tetap belanja, ada kewajiban dititipin. Masalah makan mah nomor 11 dah, betul. Kopi begitu. Ya ada kewajiban, memang dari dulu dia pengen nikah, pengen dibikinin kopi. Nah, bikinin aja, biar nggak diminum bikinin.
Jangan jadi keselnya, oh nggak diminum besok cemplang, agak pakai gula. Laki abrab-abrab, tato, nggak demen pahit. Jangan kurangi rasa, jangan. Nah, jadilah seperti seorang ibu yang nggak mengurangi rasa. Saya punya mama tuh, semoga Allah muliakan dengan sorga beliau. Dari saya SD sampai saya tua bangka begini udah mau kepala 5 ini, masya Allah. Itu yang namanya teh manis, kopi yang beliau bikin tuh nggak pernah berubah rasa. Ya, nggak promosi nih karena nggak mungkin lagi dipromosikan ibu saya sudah ya. Mau janda 70-an, betul ya. Tapi yang pasti memang karena apa, mengaduknya dengan cinta. Tanya kru, ada gak yang bilang Ustaz mau kajian bikin kopi? Gak ada. Yang sering kajian bisa lihat gelasnya gak pernah berubah. Dan gelasnya selalu dipegang sama beliau, gak boleh dipakai kecuali buat suhu. Lihat, kalau sudah cinta berbicara dalam hal ini, maka dibilang andai cinta itu bisa diraba, manusia tercipta dalam keadaan buta. So akan berkata tentang yang diraba, itulah cinta. Betul, memang begitulah cinta. Ya, ini celoteh hati yang terucap bukan karena rekayasa, bukan, tapi jam terbang dalam ibadah, jam terbang dalam ibadah. Oh, dia tahu sekali takbir Allahu Akbar, bukan cuma Allah Maha Besar, dia tahu Allah Akbar, anak saghir, aku kecil. Lantunan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bohong kalau nggak bergetar hatinya. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam ini. Aku cuma bagian dari alam ini. Kecil kita. Apa yang mau kita sombongin? Cuma gara-gara cincin di pojokan kelingking jalan sampai susah. Cuma gara-gara gelang keroncong tiap pertanyaan icring hanya. Aduh, itu banda di pojokan kelingking, itu gelang yang menghiasi lengan dia. Dari pesawat kagak kelihatan. Abang di langit yang ketujuh lebih buram lagi, betul? No, cincin gua nggak kelihatan dari atas. Ya, orang disuruh betul-betul mengetahui. Tolong. Dahulukan yang Allah cinta. Walaupun berat rasa, saya sih udah nggak demen sama dia, Ustaz. Cuma ya gimana, Allah demen sama dia gitu loh. Jadi nggak bisa saya menolak dia. Kenapa? Karena cinta benciku karena Allah. Sampai Nabi lontarkan syair yang indah. Ahbib habibaka haunan ma, asa yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka yawman ma, asa yakuna habibaka yawman ma. Cintai orang yang ingin kau cintai, tapi cinta itu sewajarnya saja. Ya, begitu pula benci sewajarnya saja. Kenapa? Karena benci dan cinta karena Allah, bukan karena yang lain. Asik. Oh, kalau benci cinta karena diri kita, nggak ada akur ya dunia. Pegel gitu ya. Pegel lagi kajian anak datang pegel. Ini yang apa adanya, lazimnya gitu, pegel. Tapi kenapa? Satu saat dia akan berkata dalam dirinya ketika dewasa, aku pernah sama buyaku kajian bareng. Jadi Islam itu indah sekali. Kalau kita berhusnuzon, kita mengetahui bahwa tidak ada kebaikan kecuali dari apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Makanya walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, diabadikan di Al-Ahzab ayat 36. Tidak ada komplain dalam hidup. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau seandainya laki maupun perempuan, kalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Coba kan buat itu nggak gampang, butuh jam terbang, ya. Yuk muliakan dengan seperti diajarkan yang keempat, dahulukan yang dicintai oleh Allah. Dan bahasan kita yang terakhir sampai jam 11 lewat dikit nih, karena di jam 11 dulu nih, kita break sebentar ya supaya lebih gampang nangkep ya. Di yang kelima, sebelum saya tambah ya, suruh telaah dengan hati kita ini, agar hati ini bisa diperuntukkan hanya untuk Allah. Telaah dengan hati
semua nama-nama Allah. Ya. Pakai bahasa hati. Ada fikih Asmaul Husna. Karena Allah meletakkan namanya itu nggak main-main, kayak Ghafurur Rahim. Kenapa nggak Ghafurur Rahman? Itu ada hikmah di balik itu. Telaah dengan hati. Kalau nggak pakai hati kita nggak dapat ini. Kalau Ar-Rahman itu kan kasih sayang dunia akhirat, Rahim cuma di akhirat. Kenapa Ghafurur Rahim bukan Ghafurur Rahman? Ampunan Allah akan datang walaupun terlambat diminta. Tidak ada Ghafurur Rahman karena Allah Ar-Rahman, bukan Allah Ar-Rahman. Ar-Rahim isim mustaq, kebaikan yang diambil dari rahmannya Allah. Masuk kategori rahmannya Allah dan Rahim. Iya. Ya. Buat orang yang sudah tahu syariat, dia nikmati syariat walaupun pahit. Kalau disuruh minum jamu, ini ibu gak bakal mau minum jamu, tapi demi jabang bayinya dia minum jamu. Harusnya begitu. Memang ini syariat berat, tapi karena sorga gitu loh. Udahlah berat rasa, paling berat, paling pahit cuma berapa pemilu kan begitu. Ujungnya kan sorga. Ini nggak gampang nih, Ustaz. Iya memang nggak gampang, makanya belajar jadi gampang mudah-mudahan ya. Dan banyak hal yang mesti kita pahami dengan ilmu. Sabar ngadepin anak, sabar ngadepin pasangan, sabar nyari uang, sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sudah biasa sabar, baguskan salat. Allah mudahkan kita insyaallah ya. Itu dulu deh biar gampang nangkep ini supaya nggak kebanyakan ya. Mana Bro Alvin nih? Lanjutkan Bro insyaallah ya. Tayyib. Sedikit Yahya. Lanjutkan. Baik, ibu sekalian, kita akan break sejenak untuk coffee break. Tapi juga untuk kapasitas pertanyaan yang tertulis juga sudah bisa.